Mbak, aku loh tuku barang kok Samsuipo, kenapa pajaknya sekian juta? Pertanyaannya berapa banyak barang yang Anda kirimkan itu ya, jadi perlu dicatat. Ini loh Mbak ya, ada kan kita tuh harus daftar IPMI. Nah, saya sudah mencoba memasukkan IPMI saya, tetapi dari kedua paspor saya ternyata data saya itu tidak ditemukan pada linknya IPMI. Jangan-jangan Anda salah linknya. Ya enggak dong Mbak. Yang benar. Benar. Orang saya memasukkan data teman saya itu bisa keluar IPMI-nya kok. Jangan-jangan agen Anda yang tidak terdaftar di KJRI. Oh begitu ya, soalnya kan saya harus tanya dulu. Nah, sebenarnya untuk PMI Hongkong itu beda ya. Kalau PMI Hongkong itu selagi agennya terdaftar di KJRI, maka IPMI Anda akan secara otomatis itu muncul. Oh, kalau begitu bagaimana solusinya ya Mbak? Ya, solusinya kalau Anda selama ini sudah di Hongkong dan tidak membutuhkan IPMI ya tidak diperlukan. IPMI kan hanya dibutuhkan di saat Anda memang mau paket. Nah, makanya itu kan kebetulan saya mau cuti dan mau paket barang. Makanya saya kan perlu IPMI. Solusinya apa yang saya harus lakukan ketika IPMI saya itu tidak ditemukan? Oke, jika solusinya bagaimana jika IPMI Anda tidak ditemukan? Ini tanyakan saja ke konsul Naker. Terima kasih Mbak Kontre. Jadi IPMI tidak ditemukan, bagi teman-teman yang belum mau pakai tidak usah panik. Karena sebenarnya untuk saat ini sepertinya Cisco atau sistemnya itu lagi tidak bisa diakses. Jadi lagi tidak bisa diakses, sementara juga sistem online-nya dari KJRI itu sepertinya sedang offline. Karena kemarin ada yang cuti baru renew, dia pulang cuti juga mengalami hal yang sama. Jadi IPMI-nya itu tiba-tiba nonaktif seperti itu. Padahal kalau seharusnya untuk yang di Hongkong itu udah auto. Seperti saya nih, saya nggak pernah mendaftarkan diri saya ataupun membuat KTKLN itu tidak pernah untuk yang fisik ya. Tapi saya punya, saya masuk di situ gitu loh. Ya. Tapi kalau yang punya KTKLN secara fisik sudah masuk secara sistem. Iya, sudah masuk secara sistem. Cuma di sini yang saya lupa ya untuk meneliti nomornya itu masih sama ataukah nomornya ganti setiap kita renew kontrak. Nah, di sini kan kalau memang itu pendataan ya kan, harusnya nomornya KTKLN itu tidak ganti. Kan yang diupdate cuman personal info alamat majikan saja sama ganti agen saja kan. Seharusnya nomornya tidak perlu ikutan ganti gitu loh. Seharusnya sih. Tapi ya makanya seharusnya kan sistemnya tidak perlu ganti kan, karena itu kan sekali seumur hidup. Cuman untuk nomornya itu sekali seumur hidup, tetapi fungsi dan aktivasinya disesuaikan dengan visa kerja dan kontrak kerja. Itu seharusnya ini PR buat pemerintah sih. Kenapa harus mengganti nomor kan seperti itu? Kalau Nikim kan beda ya, Nikim itu juga sama. Nah, sekarang berarti kan harus punya KTKLN ini kalau mau pakai untuk pengaman. Iya. Nah itu gimana? Kalau yang nomornya harus Ya, ke konsul Naker. Sebenarnya ini tanggung jawabnya konsul Naker, tapi sejauh ini konsul Naker tidak membahas ini dan tidak cenderung untuk tidak membuat pengumuman apapun ya di KJRI. Jadi akan menambah runyam informasi ya seperti ini. Nah, ini ada satu orang dia udah bisa Indonesia, barangnya masih tertahan 2019. Nah ini kesana kita langsung ke TKP. Tapi ini ceritanya gimana sih?
di bea cukai atau di gudangnya yang mana ini untuk mengambil barang biasanya Disita yang bagaimana? maksudnya yang bisa di ngetemnya itu di mana biar kita bisa ambil sendiri gitu. Tidak bisa. Berarti tidak bisa ya? Begini ya, alur dari barang kiriman ini bagi teman-teman yang di luar negeri atau PMI yang bekerja di luar negeri itu, kalau teman-teman mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi, maka yang berurusan dengan pihak bea cukai itu adalah pihak ekspedisi yang ditunjuk di Indonesia. Jadi ada jasa paket sendiri yang ada di Indonesia yang berurusan dengan administrasi kepabean. Jadi bukan Anda itu konsumen. Jadi Anda tidak bisa mengurus sendiri kecuali Anda menggunakan pos, karena pihak pos yang akan menghubungi penerima seperti itu. Itu pun tidak berurusan dengan pengirim, urusannya dengan penerima. Baik, Nanti KS ya. Oh, surat dari imigrasi sudah punya. Oh, sama namanya. Untuk paketnya kan sudah punya sendiri kan nomorasinya. Itu bisa menjamin nggak barang itu? Kan katanya ada kargo yang cepet kan kemarin kan. Tidak. Di sini bukan masalah cepat atau tidaknya, berapa naiknya jumlah bayaran biaya kirim itu bukan ya, nggak ada pengaruhnya. Meskipun kamu bayar mahal, kalau ternyata PJT-nya tidak terdaftar dan juga tidak mengikuti prosedur, ya barang Anda tetap tidak bisa dibebaskan. Ya iya, karena itu kewajiban PJT yang berurusan dengan pihak bea cukai. Ini tanganan pakai korok itu. Nah makanya dari kemarin kan yang saya sayangkan, teman-teman itu fokusnya justru ke tarif bea masuk, yang sebenarnya itu menurut saya tarif bea masuk yang dulu itu sangat masuk akal malahan. Kalau yang sekarang yang aturan terbaru, Anda malah kena palak 2 kali. Udah data diminta, data dilengkapi, itu belum tentu jaminan barang Anda dibebaskan. Karena pembebasan barang itu bukan karena Anda memberikan IPMI atau paspor Anda ya. Tapi pembebasan barang itu adalah pihak jasa paket memberikan dokumen yang diperlukan oleh bea cukai. Di antaranya adalah consignment note dan juga list barang muatan dari milik mereka, perusahaan mereka. Jadi nggak ada hubungannya dengan teman-teman menyertakan IPMI, paspor, itu menjadi satu alasan pasti dibebaskan, bukan. Tetapi IPMI, paspor dan lain sebagainya dan kontrak kerja itu hanya syarat untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang 500 USD. Jadi bukan pembebasan barang keluar dari bea cukai. Jadi di sini poinnya teman-teman salah paham. Bukan berarti Anda melengkapi dokumen berarti barang Anda akan cepat dibebaskan, tidak ada. Tapi itu bukti bahwa ini barang PMI dan dia berhak atas regulasi terbaru dari PMK 141. Ya, jadi salah. Jadi pemahaman teman-teman mungkin kekeliruannya adalah dikira, oh iya kalau aku melengkapi barangku dan cepat ditokne, enggak. Karena bukan Anda yang berurusan. Sementara kelengkapan dokumen itu hanya pembuktian iki barangnya BMI dan dia berhak atas relaksasi, itu saja. Misalnya kalau mau menggunakan pos, apakah regulasinya sama? Sama, tetapi bedanya di saat Anda menggunakan pos, nanti pihak pos yang akan mengkonfirmasi kepada pos di Hong Kong, kantor pos. Kemudian kantor pos akan mengirim surat ke Anda. Nah ini kan beda, jadi langsung Anda sendiri yang berurusan. Meskipun Anda harus menyertakan apakah Anda PMI, kemudian pembuktiannya penyerahan IPMI dan paspor, kan Anda sendiri yang berurusan dengan bea cukai. Jadi nanti pihak kantor pos Hong Kong akan dikirimi surat oleh pihak kantor pos di Indonesia bahwa barang ini masih belum bisa dibebaskan dikarenakan ada dokumen yang masih belum dilengkapi oleh customer. Nah, nanti pihak bea cukai Indonesia menyurati pihak pos Hong Kong dan di situ akan lengkap, ada nomornya berikut emailnya.
Jadi malah itu kenapa nomor kontaknya itu tidak dipublikasikan, tidak pula ditaruh di aplikasi Bea Cukai Mobile seperti dulu tahun 2020, ya karena ada yang sudah memviralkan dikira penipuan itu tadi, takutnya dikira penipuan. Nah, kalau misalkan kirim lewat pos, apa juga pakai KTP, paspor? Iya, tapi kan itu dari pihak yang di Indonesia yang akan menghubungi kantor pos, ada dokumen yang perlu diselesaikan oleh customer. Jadi nanti surat kantor pos Hong Kong akan mengirim ke customer kan? Jadi customer sendiri yang akan berurusan dengan Indonesia. Jadi tidak kantor pos ini yang berurusan. Lah kalau jasa paket kan beda. Jasa paket yang harus berurusan dengan Bea Cukai. Kenapa mereka meminta data Anda? Yang perlu dicatat oleh teman-teman, kalian melempar data Anda ini ke pihak ketiga, masalahnya kan di situ. Jadi kenapa kemarin kita mengusulkan seharusnya tidak ini, tapi sekarang justru dibuka lebar, ya kan? Oke lah, katakan kita itu butuh mengecek IPMI-nya, ya kan? Kan yang dikonekkan hanya nomor paspor kan? Kenapa sih kita harus mengirimkan secara foto? Itu kan yang akan menjadi polemik. Kalaupun iya, seharusnya ini pihak Bea Cukai dengan BP2MI itu bekerja sama, di mana si Bea Cukai ini bisa mengakses, diberi security, kode security khusus untuk bisa mengakses. Jadi atau di situ pihak Bea Cukai menghubungi customer, kan setiap kita kirim ada nomor HP-nya, ya kan, nomor HP penerima ataupun nomor HP pengirim. Karena ini urusannya dengan pengirim, maka pihak ekspedisi meminta kepada pengirim disuruh melampirkan dan langsung memberikan ke Bea Cukai sendiri menggunakan CN yang mereka punya seharusnya. Jadi Mbak, CN Anda adalah nomor ini, CN kita nomor ini, tolong sampean melapor ke Bea Cukai. Tapi masalahnya kan tidak mungkin dilakukan karena mereka kolektif seperti itu. Jadi kenapa pihak ekspedisi tetap akan menggunakan kuasa mereka untuk meminta dokumen Anda. Bahaya atau tidaknya kembali lagi teman-teman ini dibilang bahaya menurut saya karena itu data pribadi. Kalau saya sih ya tidak akan memberikan, karena dulu saya cuma dimintai Hong Kong ID saja. Ya sebenarnya saran buat teman-teman menurut saya tidak perlu kirim barang yang tidak penting sih. Kalaupun kirim lebih baik melalui pos, jadi tidak perlu pihak ketiga. Jadi pihak ketiganya kan hanya kantor pos. Terus kalau pakai pos jangan pakai udara, pakainya pakai laut saja. Jadi misal nih barang yang kalian kirimkan itu barang yang tidak mudah rusak, ya kan? Pastikan packingnya tepat, tidak mudah rusak. Jadi lewat laut saja, tidak perlu kalian lewat udara gitu loh. Kalau lewat udara kan bayarnya juga lebih mahal, tapi kalau laut kan lebih murah. Ya intinya mau berapa kiloan kan tidak ngaruh. Yang penting kalau kamu lewat laut lebih murah, itu saja. Tapi agak lama. Tapi kalau kamu pakai kargo udara ya seminggu memang bisa dinyatakan sampai rumah. Tapi kan bayarnya 2 kali lipat. Jadi kenapa kalau kamu pakai pos dan pakainya speed post atau Anda bilang IMS ya lebih mahal bayar pajaknya. Menurut saya lewat pos lebih aman. Jadi kamu tidak perlu menyerahkan ke pihak pos ini. Karena apa? Pihak pos ini tidak akan meminta dokumen Anda. Ya kan, kamu hanya mengisi formnya. Nanti setelah barang sampai di Jakarta atau sampai di Indonesia, baru pihak pos Indonesia atau Bea Cukai Indonesia akan menghubungi kantor pos baru mengirim surat ke Anda. Itu lebih aman menurut saya. Kan sudah dibilang semua barang masuk Indonesia apapun alasannya ya tetap membayar pajak. Ya enggak ada, mau minta 0 rupiah negaramu bangkrut. Tidak sih, tidak bisa serba susah. Masih untung Anda di Indonesia pajaknya segitu. Coba kalau kamu di negara lain pajaknya lebih tinggi. Ini kan kemarin katanya ya kayaknya bisa ada itu nggak
kita yang Malaysia nggak itu kenapa ya? Kayaknya kita ada masalah dengan paketan, masalah bukan ya, karena untuk Kanada teman-teman yang ada di Kanada atau di sana buat apa mereka marketin barang? Mereka tidak akan berpikir untuk marketin barang karena pikiran mereka daripada untuk paket barang, karena mereka pasti bayarnya lebih mahal ketimbang barangnya, jadi mereka tidak mungkin paket barang. Iya, jadi mereka tidak akan paket barang. Karena mereka itu kalau dari Kanada misal ya, itu kan untuk mengirimkan barang ke Indonesia namanya kan Anda ekspor ya. Anda pun juga harus membayar ekspor tax kan? Sama, kenapa sih Anda di Hong Kong bayarnya mahal ya? Itu sudah pausai dengan ekspor tax. BPJS ya. Kalau BPJS itu kan sampai hari ini masih sama ya. Yang ada banyak hal yang perlu diperbaiki, bukan kita menolak, tetapi BPJS itu ada hal-hal yang memang tidak semua negara itu tepat. Terus fungsi dari BPJS itu sendiri tidak melulu tepat, masalahnya kan di situ, tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi kenapa harus diperbaiki? Kalau memang negara mau melindungi warganya, sah-sah saja dengan cara seperti itu, tapi juga harus mengetahui yang dibutuhkan itu tepat atau tidak, seperti itu. Kalau mau dibahas banyak sekali. Kalau kita mau dibahas banyak sekali ya, terutama tentang PMI, karena masalah PMI itu bermutasi. Masalahnya tidak hanya berkutat di situ saja, tapi akan berkembang kemana-mana. Sementara perhatian pemerintah itu justru salah fokus, itu yang saya lihat. Mereka seperti BPJS ini mereka fokusnya ke kompensasi, padahal kita tidak, seharusnya difokuskan kepada fungsi dan servisnya. Jadi bukan ke kompensasinya, ya kan? Kita bayar benar. Nah, kalau Anda fokus ke kompensasi, akan menghilangkan fungsi yang sebenarnya yang kita butuhkan fungsinya. Sementara pemerintah seolah mengajarkan kompensasi. Jadi teman-teman yang taunya asuransi itu akan bertanya bisa diklaim apa tidak. Yang pertama ditanyakan adalah bisa diklaim apa tidak, ya kan? Bukan untuk apa? Nah, bukan untuk apa, fungsinya itu apa, benefitnya itu seperti apa, berapa persen yang bisa dilakukan asuransi untuk proteksi kepentingan kita, itu tidak, tapi justru bisa diklaim apa tidak, gampang apa tidak klaimnya. Nah, di sini yang menjadi fokus teman-teman itu justru ke kompensasi. Jadi sementara saya tidak menyalahkan teman-teman. Karena kenapa? Karena pemerintah juga mengajarinya seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Itu ya bukan nggak penting. Sebenarnya KTKLN itu dibilang penting, ya penting karena hanya untuk mendata. Sebenarnya kan KTKLN itu hanya mendata kan. Itu kan kembali lagi ke data, tapi untuk khusus pekerja migran. Kalau menurut saya KTKLN itu seperti Hongkong ID lah, ya. Hongkong ID pembedanya, kalau pekerja migran kan kodenya W. Kalau bukan pekerja migran atau dependent, kodenya ada yang M, ada yang F untuk yang profesional, ya kan. Jadi sebenarnya itu hanya pembeda saja. Tapi bukan berarti pembeda kasta, gitu kan. Nah, di satu sisi pemerintah tidak matang dengan sistem ini.
cara sosialisasi yang salah, cara penyampaian yang salah juga akan menimbulkan persepsi yang salah. Jadi dari awal bahwa kalau tidak punya KTKLN Anda dianggap ilegal. Kalimat inilah yang membunuh kepercayaan teman-teman dari awal. Karena mereka proses sudah mengikuti prosedur yang mereka berikan. Kenapa kita tiba-tiba dinyatakan ilegal, ya kan? Itu sudah melukai sekali gitu kan. Sementara kita itu sudah menyumbang devisa sekian banyak. Dari sekian tahun, di tahun 2008 diumumkan seluruh PMI harus punya KTKLN. Kalau tidak punya KTKLN Anda adalah ilegal dan Anda bisa dipidana. Nah, kalimat inilah yang sebenarnya. Oh, itu tuh kayaknya bannernya udah ada dulu di bandara, cuman sekarang kan sudah hilang. Itu tahun berapa? 2008 loh ya. 2008, 2009, 10, 11 sampai 2013 itu. Bukan masih bikin, bannernya ada ya bannernya ada di bandara, jangan salah. Ya kan, bannernya ada. Dan siapa sih ini adalah Caimin ya, waktu kementeriannya Caimin, kemenakernya, dan BP2MI-nya waktu itu masih Pak Jumhur. Jadi itu wacana di masa Pak Jumhur, jadi masa SBY ya. Tapi wacana awal dari pencetusan ide adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 di saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Disahkan di zaman itu, diimplementasikan di pemerintahan SBY dengan tanpa meminta pendapat PMI. Kemudian kita mengajukan revisi itu di zaman Jokowi ya. Setelah disahkan oleh MK pun ternyata hasilnya juga banyak yang tidak sesuai. Karena apa? Yang duduk di sana untuk mewakili kita itu ya bukan orang-orang kita, jadi nggak tahu. Hah? Idenya siapa sih KTKLN ini? Idenya siapa itu karena wacana di UU nomor 39 itu. Isinya adalah tentang dimana menunjukkan bahwa Anda adalah pekerja migran yang mana pekerja Indonesia di luar negeri sudah berpindah domisili di luar negeri sebagai pekerja. Berarti runtutannya runtutannya ya dari undang-undang diterapkan oleh Kemenaker, dijalankan oleh BP2MI dan disahkan oleh mereka. Kemudian karena sosialisasinya juga setengah-setengah, akhirnya ya menjadi masalah seperti itu. Sebenarnya kembali lagi ke pendataan seperti itu. Sebenarnya pendataannya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah penyampaian yang kurang tepat. Akhirnya menimbulkan sistem komunikasi yang tidak kondusif. Jadi penerimaan pun juga akan bermasalah dong. Makanya saya kasih tahu kayak tadi, mereka yang tidak punya KTKLN ada dinyatakan TKI ilegal, itu menyakitkan. Nah, jadi kan karena ya tidak salah. Jadi dalam artian, oh berarti yang belum punya itu berarti harus update. Mari kita kasih fasilitas untuk update seperti apa dan bagaimana fungsinya seperti apa. Dididik dulu sebenarnya. Tapi kan karena tidak, kamu langsung dibilang ilegal, harus ada pidana dan lain sebagainya. Ya kita marah dong ya kan. Kemarin kemana aja? Kita kan pasti akan seperti itu. Seolah PMI itu kalau saya sebenarnya sih tidak begitu ya. Pemahaman saya adalah semua sistem itu bagus. Sistemnya sudah bagus. Yang perlu dilakukan adalah dipastikan petugasnya kompeten. Dan sistem itu kan harus berkembang dan diperbaiki. Nah, kalau mau memperbaiki ya harus membandingkan. Di mana membandingkan yang lalu, sistem ini kan mati kan, peraturannya kan mati. Yang berkembang itu kan nanti praktek dan teorinya diselaraskan.
Jadi kita harus mempunyai data dong. Oh, negara yang sana mungkin berhasil, harus, yang sana tidak diperlukan. Ini kan tidak bisa mengeneralisasi seperti itu loh. Dan kartu ini sebenarnya tidak hanya Indonesia saja, Filipina juga ada. Filipina juga mereka punya kartunya, namanya kartu OWA. Jadi member OWA, di situ member di mana sejenis kita harus membayar asuransi. Dan itu tapi itu satu tempat dengan konsulat. Jadi di saat mereka ganti majikan atau renew kontrak atau finish kontrak ganti majikan, mereka membayar 2 tahun. Nah, tapi di saat 2 tahun, tetapi nanti kalau ternyata putus kontrak, mereka yang 2 tahun itu nggak masalah, jadi masih bisa dipakai, tinggal diupdate tanggalnya kontrak saja seperti itu. Jadi tidak ada susahnya gitu loh. Tapi kan di tempat kita kan rumit kan, dibikin rumit seperti itu loh. Padahal itu masalahnya hanya sistem mekanisme pelaksanaan saja. Iya, jadi seperti itu. Terus kemudian kayak fungsi BPJS PMI ya, di situ kan lebih mengutamakan santunan kematian. Tapi mereka lupa ada beberapa negara, bukan seperti Hong Kong. Kalau Hong Kong itu kan all in one ya, negara lain kan tidak. Justru mereka lupa proses pemulangan jenazahnya, ya kan? Itu kan memakan biaya. Dan setiap negara tidak sama loh biayanya. Coba, kalau di Malaysia 50 juta, kenapa lebih murah? Ya karena lebih dekat. Ya kan, lebih dekat. Terus yang namanya memulangkan jenazah tidak bisa lewat jalur laut, harus lewat jalur udara. Itu pun tidak bisa ditaruh di kabin, jadi itu harus kargo yang bagian freezer. Jadi beda ya kan. Nah, sementara untuk yang di Hong Kong juga beda. Kalau Hong Kong kan sudah all in one nih asuransinya. Korea juga yang mempunyai asuransi ya all in one, tapi mereka yang nggak punya asuransi kan juga beda. Jadi kesalahannya fokusnya di santunan. Jadi kenapa penerimaan teman-teman juga sama, di saat dikenalkan asuransi dan BPJS bisa diklaim apa tidak, klaimnya mudah apa tidak, berapa lama cairnya uang. Nah, mindsetnya akan ke kompensasi, jadi bukan ke fungsi. Banyak komplek ini kan masih yang dibahas masih tentang seputar BPJS sama KTKLN, belum yang lainnya. Belum kalau bikin paspor, BMI itu mau bikin paspor TPPI ketat. Jadi TPPI dan TPPO sama. TPPO adalah bagian di saat Anda mau keluar negeri di border, TKI sering mengalami diskriminasi ya kan. Tapi tidak ada masalah, dalam artian kesalahan Satgas TPPO adalah mereka kurang paham tentang travel dokumennya PMI. Jadi yang menjadi pertanyaan itu kita diperiksa tidak mengapa, ya kan? Itu sudah tugas mereka. Kita disuruh menunjukkan kelengkapan dokumen, ya tidak masalah, itu prosedur. Tetapi setelah kita menunjukkan, terus seolah dicari kesalahan, ya kan? Yang katanya visa expire lah, terus katanya lagi Hong Kong ID expire lah. Ini kan sudah tidak tepat, ya kan? Bahkan sampai cancel penerbangan, dan ini dilakukan oleh maskapai, terutama maskapai Garuda. Padahal itu yang melakukan pencekalan, yang paling berhak melakukan pencekalan jika ternyata kelengkapan dokumen tidak lengkap adalah pihak imigrasi. Tapi itu dilakukan oleh bagian check-in desk oleh maskapai, tidak boleh. Karena maskapai itu tugasnya hanya ngecek paspor sama tiket, kasih boarding pass. Coba kalian mau pulang ke Indonesia, di Hong Kong yang diminta apa? Paspor kan? Sama Hong Kong ID kan? Kontrak tidak toh? Terus setelah itu kan menunjukkan tiket, paspor, Hong Kong ID hanya untuk mencocokkan nama kalian dan juga itu semua, terus dikasih boarding pass toh?
Di saat kalian masuk yang diminta kamu sampai di Hong Kong yang diminta apa? Paspor, Hong Kong ID, kontrak kerja, visa kan? Karena kalian di sini posisinya sebagai pekerja. Karena majikan harus hafal. Iya, iya kan karena Anda memang bekerja. Jadi itu untuk memastikan Anda memang punya majikan. Nah, sama seperti halnya kamu mau keluar kalau memang kamu sebagai pekerja migran atau kamu sebagai domestic helper akan ditanya, "Mbak, kamu kerja di Hong Kong ya?" Iya. Alamat majikannya mana? Dokumennya kan diminta sama pihak imigrasi nih, dipegang. Apa enggak kayak kalau namanya majikanmu kan? Pasti akan ditanya. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu prosedur, itu menurut saya. Tapi kan yang berhak bertanya itu adalah pihak imigrasi, bukan maskapai. Pesannya buat teman-teman ini kan biar suasana kembali tenang, apa yang ingin saya sampaikan. Biar suasana kembali tenang, ikuti aturan. Kalau untuk masalah paket ikuti aturan ya. Kalau untuk masalah pilpres ya nikmati saja. Karena setiap 5 tahun ya seperti itu gelombangnya. Kita nggak bisa melarang orang. Yang bisa kita berikan adalah tidak perlu kalian membuat huru hara di media sosial karena nggak ada gunanya. Terus kamu juga Yani nggak boleh nyindir ya. Hapus status yang kayak gitu. Jadi di sini mau paslon manapun yang kalian calonkan, nanti yang jadi presiden itu ya harus kamu nikmati prosesnya. Mau milih nggak milih, kalau ternyata pilihan kamu kalah dan yang jadi presiden sudah ditentukan, ya sudah nikmati prosesnya. Sama seperti halnya kemarin kalian minta pembebasan bea masuk, sudah ada syarat ketentuan berlakunya, nikmati. Yang menjadi disayangkan itu kan karena kalian itu mudah sekali dimanfaatkan momen. This is stupid. Kalau itu kan nggak kotor, stupid. Aku kan nggak kotor. Lah kenapa? Saya itu bisa ngatakan mau udah ngomong. Meskipun di rumah siapa saja yang posting kan ya tetap kontreng gitu ya. Jadi cuman kasihan Mbak Diana atau Jiang Ji yang kemarin sempat upload cuman mix itu sampai dihapus loh gara-gara komen kan, oh cak wis sok komentar sok kemeroh, tapi ternyata sekarang terbukti ya. Jadi ya silahkan menikmati. Ya kan, terbukti kan? Oke ya, sampai di sini dulu. Mungkin lain kali bisa bertemu lagi dengan topik yang berbeda lah. Waleh cah bentino kon bahas kuya asline ya. Nanti mungkin kedepannya coba deh tak cari topik lainnya ya. Jadi biar ada refreshing sedikit lah. Jadi tidak hanya itu saja. Jadi tidak hanya berkutat di situ saja. Ya, oke. Terima kasih. Bye bye.